Kalau kalian cewek-cewek nggak mau sama cowok donatur, cowok provider, nggak apa-apa. Namanya juga hidup. Hidup itu pilihan. Dapat dari mana? Sosmed ibunya yang cocot itu. Jadi gak ada doxing-doxingnya di sini. Michelle Halim baru-baru ini menjadi pusat perhatian publik setelah terlibat dalam dua kontroversi yang memicu perdebatan luas di media sosial. Kontroversi pertama bermula ketika Michelle mengunggah sebuah video yang membahas pandangannya tentang laki-laki yang menentang ungkapan selain donatur dilarang atur. Dalam video tersebut, Michelle menyatakan bahwa pria yang tidak setuju dengan ungkapan tersebut adalah pria yang tidak mampu, yang baunya tercium dari jarak 100 km. Yang nganggur atau kurang tercium bau kurang mampu dari jarak 100 km. Ubur-ubur ikan lele, tidak mampu le. Pernyataan ini memicu reaksi beragam dari netizen yang budiman. Beberapa ada yang setuju dengan pandangan Michelle, sementara yang lain menganggapnya merendahkan dan tidak sensitif. Kontroversi kedua yang lebih serius muncul ketika Michelle diduga melakukan doxing terhadap seorang anak di bawah umur. Kasus ini bermula dari perdebatan Michelle dengan seorang netizen yang berbakti yang mengkritik caranya menanggapi komentar di media sosial. Tidak terima dengan kritik tersebut, Michelle kemudian mengunggah foto seorang anak kecil di Instagram story-nya dan membandingkan bocah tersebut dengan ketiaknya, sambil menulis bahwa ketiaknya lebih putih daripada anak tersebut. Tindakan ini dianggap melampaui batas dan melibatkan anak di bawah umur dalam perselisihan yang seharusnya hanya antara orang dewasa, sehingga menuai kecaman luas dari netizen yang budiman. Akibat dari kedua kontroversi ini, Michelle Halim menerima banyak hujatan dan kritik dari publik. Banyak yang menilai tindakannya tidak profesional dan tidak pantas, terutama sebagai figur publik yang seharusnya memberikan contoh baik. Kontroversi ini menjadi pengingat bagi para figur publik tentang pentingnya berhati-hati dalam berperilaku dan berkomentar di media sosial, mengingat dampaknya yang luas dan cepat di masyarakat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Gimana ini Michelle Halim katanya doxing anak kecil. Wah, luar biasa sekali keberaniannya ini ya. Netizen biasa salah dikit langsung dihujat, tapi ini terang-terangan nyebarin data anak kecil. Aduh, privasi ini bukan mainan, apalagi kalau yang kena itu anak di bawah umur. Apa mau pamer kuasa atau sekedar nggak bisa kontrol emosi nih? Kalau nggak bisa siap terima kritik, ya jangan main sosial media. Bukan netizen yang harus belajar sopan santun, tapi mungkin orangnya ini perlu belajar batasan hukum dan etika digital. Mau sekuat apapun di dunia nyata, kalau mainnya begini, aduh, kena amuk netizen juga. Jangan kaget kalau akhirnya yang kena itu bukan cuma reputasi, tapi ada kemungkinan urusan hukum. Tentang Michelle Halim, pernah denger gak? What goes around comes around. Apa yang kamu lakukan akan kembali ke kamu. Influencer yang lagi rame karena ngedoxing dan nge-cyber anak di bawah umur ini, surprisingly gak sedikit loh yang membela. Katanya, karena si ibu duluan nih yang menghina ketek si influencer, jadi wajar kalau anak si ibu didoxing dan di-cyber. Wajar. Come on. Well, coba mundur dulu. Coba perhatikan sejarah kelakuan si influencer. Dia termasuk begitu mudah menghina dan merendahkan fisik tertentu seseorang atau banyak orang di beberapa kontennya. Fokus pembicaraannya dia selalu seputaran fisik dan uang. Jelek atau cantik, kaya atau miskin. Sadar nggak sadar, dia itu udah ngebangun community yang cara berpikirnya, cara bicaranya, dan bahkan cara meresponnya akan mirip dengan dia. Fokusnya, kalau nggak ke fisik, ya ke harta. So, menurut aku, si ibu ini bukan berarti bener ya, tapi ibu ini adalah hasil dari vibe yang dia bangun. Dia suka banget ngomongin fisik, oleh karena itu followersnya dia pun terinfluence untuk juga suka ngomongin fisik. So, apa yang dia bangun, somehow akan kembali lagi ke dirinya sendiri. Banyak banget ya dek pelajaran dari huru-hara influencer yang ngedoxing dan
ke anak kecil ini? Banyak banget. Salah satunya adalah tentang nilai yang kita pegang dan kita sebarkan somehow akan kembali lagi ke kita. Iya, kalau kita menyebarkan hal baik, nilai-nilai baik, community yang terbentuk pun insya Allah akan baik. Dan tentu aja sebaliknya. Seperti lingkaran, kita akan menjadi orang yang kita follow, kagumi, dan jadikan panutan. Dan orang yang follow kita akan menjadi seperti kita. Jadi pelajarannya apa? Hati-hati buat nge-follow orang. Karena kamu akan jadi seperti dia. Wallahu a'lam. Michelle Halim lagi ramai diperbincangkan guys. Kalau ramai orang mau mudik itu Halim Perdana Kusuma. Kalau yang ini Michelle Halim ya. Dan buat kalian yang bingung ini ada apa sih kok rame-rame ngebahas si Michelle ini? Jadi gini, awalnya si Michelle itu bikin konten yang isi statementnya itu bilang selain donatur dilarang ngatur. Tapi statement Michelle ini tuh dikontur. Kok dikontur sih? Make up kali dikontur. Dikonter. Statement Michelle itu dikonter sama Akjo. Dan dari situ mulai banyak banget influencer yang nge-counter statement Michelle ini. Intinya pada kagak setuju gitu loh. Dan si Michelle itu kalah debat sampai akhirnya dihujat. Sampai akhirnya ada netizen yang nge-hate si Michelle ini ya. Si netizen itu bilang keteknya si Michelle ini iteman. Sayangnya si Michelle ini tuh offset dalam menghadapi netizen ini. Michelle bikin IG story kayak gini. Michelle melakukan doxing terhadap anak kecil. Michelle majang foto anak dari netizen yang ngehujat dia ya tanpa ditutup emot, tanpa di-blur mukanya dan disamain sama ketek dia. Michelle bilang bahwa mukanya anak bahkan gak lebih putih dari ketek dia. Dan setelah rame dibahas si Michelle melakukan doxing, Michelle bikin IG story baru yang menyangkal dia merasa dia nggak melakukan doxing. Jadi kita lihat dulu nih apa sih sebenarnya doxing itu nih. Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi seseorang secara publik tanpa izin, sering dilakukan di internet untuk tujuan negatif. Nah Michelle tuh ngebantah karena dia merasa ya itu foto anak kecil udah dipajang duluan di medsos sama ibunya. Jadi dia nggak menyebarkan informasi pribadi atau apa, dia nge-share ulang aja gitu loh. Nah terus kita baca lagi yang ini ya, sering dilakukan di internet untuk tujuan negatif. Nah Michelle nggak merasa apa yang dilakukan dia itu negatif. Dia nggak merasa. Menurut dia muka anak kecil itu ya bagus-bagus aja dibandingin sama ketek dia. Selama itu nggak dibandingin sama pantat dia katanya. Jadi ya, lu pada pikir aja sendiri, menurut lu negatif atau kagak? Soalnya Michelle-nya kagak merasa tuh. Dari kejadian itu si Michelle makin dihujat lagi. Ada yang bilang Michelle nggak mau salah lah, kalah debat nyerang personal lah, kosong dan melebar kemana-mana lah, macem-macem lah ya. Bahkan ada yang ngesepil kalau barang-barang si Michelle ini tuh KW gitu loh. Pokoknya macem-macem. Apapun itu, gue kasihan sama anak kecil ini ya. Kata gue kayak apes banget nih anak ya. Kagak tahu apa-apa, tiba-tiba muka dia disamain sama ketek dong. Jadi gimana menurut kalian guys? Seru banget. Statement paling menyebalkan 2025 awal. Nggak awal sih, udah Maret. Udah lihat belum video yang perempuan berdaya beli tinggi sekali lalu di stitch sama si Ko Akjo, si perempewinya ngomong yang begindang. Selain donatur dilarang ngatur. Berarti si perempewi ini menyetujui, menebalkan kalau dalam suatu hubungan laksa sama pere tidak ada yang namanya mutual rasa, tidak ada yang namanya sesama saling effort, tapi adanya adalah administratif. Jadi kalau you beyong, si sponsornya punya dutrek, baru terjadi aksi reaksi, which is baru ada service. Mureh. Sebenarnya gue sadar betul ya guys, dengan gue bereaksi seperti ini, gue tuh sama dengan membantu dia semakin viral, menambah exposure-nya gitu kan. Apalagi gue yakin itu yang diharapin sih. Gimana ya guys, dia itu kalau nggak flexing kemewahan, nggak punya donatur, nggak punya harta, nggak punya kata-kata yang menyakiti orang-orang daya beli rendah. Basically dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak ada apa-apanya, dia kosong, dia nggak ada isinya, kasihan. Tapi apakah kalian sebagai perempuan, wanita, betina ayam kali ya, female, setuju selapan mungkin dengan statement selain donatur jangan ngatur? Nggak apa-apa. Kalau setuju nggak apa-apa banget, woles banget di sini, bebas berpendapat ya kan. Tapi kalau kalian setuju,
Lu ani-ani ya. Enong-enong ya. Gue gak ada masalah lo sama enong-enong. Gue janji gue gak ada masalah sama kalian yang berkarir sebagai ani-ani. Karena gue paham banget itu udah jalan hidup masing-masing untuk memenuhi kebutuhan maksudnya gaya hidup ya kan. Paham banget kalau kalian tuh pengen makan enak, tinggal enak, jalan-jalan enak, flexing di sosial media enak. I'm so fully understand. Walaupun kehadiran para enong-enong itu sama dengan mengiyakan, menebalkan kalau selain donatur jangan nyetur. Berarti yang bikin statement itu mental enong-enong dong. Ini nanya bukan ngejudge, ampun. Padahal menurut gue, women are more than that. Even a woman can be a president, you know that. Value of a woman is too high untuk adanya statement ini. Jadi kalau ditanya Eka setuju, Tintus tidak setuju. Dan di hidup gue kebetulan gak ada sih kayak hal-hal donasi gini. Semuanya independen, semuanya bisa berdiri sendiri. Ya paling kalau gue nge-live aja, wah itu kan kalau yang nyawar-nyawar tuh donatur namanya. Dan ya gue profesional aja. Kalau mereka ngedonate, ya gue melakukan yang mereka suruh. Misalnya ya disuruh salto, ya gue salto, wajar mereka donate ya kan. Wait, buat abang kacamata yang debat sama Mbak Michelle Halim, biarkan aja bang perempuan itu dengan variasi pikirannya. Kalau kita debat sama cewek lebih bagus kita cosplay jadi terumbu karang bang, kena air laut. Itu aja bang. Pernyataan abangnya itu logik banget, nyadarin banget bahwasannya perempuan itu kalau soal perasaan jangan transaksional gitu. Tapi Mbak Michelle Halim pun menyadarkan juga bang. Jadi gini ya, cewek yang memandang hubungan dari segi transaksional ataupun untung rugi biasanya berasal dari perempuan yang awalnya tulus, yang awalnya tidak memikirkan itu, tapi dia disakiti bang. Karena apa? Dia mendapat oknum laki-laki yang tidak bersyukur. Jadi endingnya dia kecewa. Kedepannya dia lebih realistis bang. Pemikiran itulah yang membentuk bahwasanya selain donatur dilarang ngatur. Karena dia pernah menerima cowok apa adanya, tapi tuh disakiti juga. Yang binatang itu kita juga bang terkadang. Karena gini, cewek yang memandang hubungan dengan cara transaksional, dia tidak akan pernah mendapatkan real cinta. Tetapi cewek yang hanya memandang cinta, biasanya dia sia-siakan bang, dianggap anjing. Jadi kita harus cari yang kayak mana bang? Kita harus cari yang balance, yang cintanya ada, yang uangnya ada, gitu loh. Jadi meminimalisir segala kekecewaan gitu. Tapi nyari kayak gitu kok kira gampang? Tidak. Keliling-keliling kok kota Medan ini belum tentu dapat deh. Yang ada habis bensinmu. Hitam kulit, lupa pakai sunscreen. Kenapa aku suka cewek seperti Mbak Michelle Halim? Selain dia cantik, terkadang laki-laki nih bang, direndahkan dulu baru dia bisa menuju puncak. Banyak laki-laki yang awalnya dianggap sepele, diremehkan, terakhir dia bisa bermanuver menjadi seseorang. Karena apa? Egonya kena bang. Daripada seorang laki-laki yang punya seorang wanita flat gitu loh. Dia menerima apa adanya, miskin terus. Real itu. Karena tidak ada push dari pasangan. Maka dari itu buat para laki-laki, kalau kalian nggak punya semangat hidup, males kerja, kalian tengok konten Mbak Michelle Halim. Setelah tertampar kalian, jatuh harga diri kalian, kerja. Pasti semangat. Karena apa? Karena praktiknya dari zaman dulu itu udah nyata. Seorang laki-laki yang pandai berburu, yang kalau ke hutan dia dapat tangkapan besar, laki-laki tersebut pasti bakal dikerubungi wanita. Karena apa? Dia membawa hasil daripada seorang laki-laki yang tidak pandai berburu.